hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ini dilema ada banyak anak kena kasus berulang kali. Kalau berulang kali saya yang kalau kita dengar mereka bercerita itu kita jadinya peduli. Karena di satu sisi kita mendengarkan cerita, tapi di sisi lain ternyata anak punya perjuangan untuk sampai ke sekolah ini pesannya. Hanya kecil saja kalau mereka tinggal di kampung baru sangat jauh, tapi orang tua dari keluarga sederhana semua benar tidak memberikan transportasi yang ada akan jalankan. Dia jalan pagi-pagi datang, siang pulang, sore kalau kegiatan dia datang. Yang dari sini seperti itu. Kadang kalau ini umur mereka bangun terlambat. Ada juga anak-anak yang kalau melayani itu dengan transportasi tidak ada orang tua dengan tidak ada bensin, maka tinggal tawarkan diri saja. Itu nanti kita tahu urusan mama ini kita sudah mulai berani untuk bagaimana dia mau datang ke tempat kalau dia punya situasi rumah seperti ini. Dia sudah berjuang datang, lalu dia langsung dapat sanksi. Tanya apakah ada di dia. Sementara dia sudah berjuang setengah mati untuk harus datang dan dia harus di kelas. Dan kita masih harus beri sanksi. Beri sanksi dalam artian di kesepakatan jalan aja. Oh ya pergi bersihkan WC dulu atau apa. Dan itu yang benar-benar tantangan yang sangat ini. Ini harus benar dia bersedia berada. Ini kalau semua anak dengan kasus begini bagaimana disiplin kita tegakkan? Sangat. Jadi tantangan ibu itu peraturan ibu tegakkan di satu sisi, tapi di sisi lain ada rasa kasihan terhadap anak karena kurangnya dukungan dari keluarga yang terlebih dari terus apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ibu, atau apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya ibu? Bentuk kalau misalnya ada bentuk atau prosedurnya seperti apa? Kasus-kasus yang misalnya terjadinya ya saat ini dan tingkatannya agak ini biasanya dengan saya langsung menyelesaikan. Anak itu nanti dipanggil langsung ketemu saya. Dan biasanya hal pertama yang saya lakukan untuk kasus mereka punya itu ada pojok, jadi dia dulu baca kitab suci untuk tenangkan diri. Dulu baca itu saja dulu. Kadang dikasih satu pinggiran dari bab pertama sampai bab terakhir dulu baca itu seharian. Kerjanya itu tidak di dalam kelas. Setelah itu baru hati kalau sudah tenang. Baru kita dengar yang belajar. Kemarin itu ada satu anak di kasus lumayan. Saya menyampaikan saya paham di sini. Yang saya lakukan itu baca. Setelah itu saya tanya, yang kau baca itu bagian mana, bab mana yang kau tertarik? Yang dia jawab adalah Yesus dibaptis. Saya tertarik di Yesus dibaptis. Yesus dibaptis, kau tertarik di situ kenapa? Yesus katakan ngomong itu habis langsung menangis dia. Kan, kok ada banget? Ya ini kata Bapak, sudah ada tertimpa mama saya sendiri menangis setengah mati dia. Jangan waktunya kalau misalnya kejadiannya memang saat itu dan langsung dapat laporan, saya tangani. Sementara kasus keterlambatan tadi itu kalau anak sudah dengar banyak tentang kehidupan di keluarga, itu biasanya dibuat surat panggilan orang. Ya, dan saya rasa saya
pulang ke sekolah saya akan buat seperti yang ibu buat itu untuk menangani, karena banyak sekali pengalaman yang saya dapat hari ini. Salah satunya adalah menyelesaikan masalah dengan membaca Intel ya ibu. Saya kayak tertarik sekali, kayak bagus sekali, jadi saya akan terapkan itu pengalaman baru. Baik ibu, kita lanjut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dan faktor yang paling pertama itu teman-teman yang berada di sekitar saya dalam kepengurusan. Dalam struktur saya, Pak teman-teman ini untuk siswa maka kayak kalau kesiswaan dengan di dalamnya ada pembina OSIS, pembina pramuka dan Tuhan. Dan secara umum semua rekan itu benar-benar luar biasa. Ini kalau kami dalam ruangan ini kami hanya 1-2 orang, tapi masuk dalam rapat dewan guru itu semua guru terlibat untuk mencari jalan keluar, dan itu sangat-sangat jadi kolaborasi sangat penting ya dalam sebuah lembaga kegiatan itu. Kita lanjut dulu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir itu. Jadi dari semua hal yang disampaikan ibu tadi, pembelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman ibu sendiri mengenai mengambil keputusan dilema etika ini? Dari kasus yang saya cerita di awal itu yang saya petik bahwa yang pertama aturan yang kita buat memang itu sudah dalam proses pembentukan karakter anak. Di sekolah dengan aturan, di masyarakat juga dengan aturan, di tempat di rumah juga dengan aturan. Anak dilatih untuk menaati aturan itu. Dan pemberian sanksi atau apapun itu juga anak sementara dibentuk, dia akan mengalami proses-proses itu nanti di kehidupan bermasyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata anak yang hadir di sekolah, apapun pelanggaran yang dilakukan, ada banyak penyebab. Maka kita wajib mencari tahu dan wajib mendengar apa kisah anak ini. Sebelum kita mendisiplin, kita dengar mereka, karena mereka juga manusia. Itu yang saya petik, mendengar lebih banyak dari siswa, dari murid. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan dia, lalu kita bisa mencari jalan keluar. Aturan ditegakkan, tapi sambil menggali kehidupan anak. Ibu tadi yang ibu petik, yang ibu dapat dari kasus ibu yang ibu alami di sini, bahwa anak itu kita tidak langsung memvonis bahwa dia salah, tetapi kita harus mencari tahu penyebab itu. Baik ibu, saya ini sudah di ujung pertanyaan, sudah terakhir tadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih ibu untuk waktu dan kesempatannya ibu. Mohon maaf karena kedatangannya tiba-tiba mengganggu waktu ibu, pembelajaran ibu. Kemudian banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari cerita ibu tadi, bahwa menjadi seorang pemimpin itu seperti ini, banyak sekali tantangan, di mana tantangan itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil, terutama tentang dilema etika tadi ibu ya. Dan salah satu yang saya paling tertarik tadi adalah ketika ibu menyelesaikan masalah, ibu memanggil anak dan menyuruh dia membaca kitab suci. Itu saya tertarik sekali ibu, dan saya akan terapkan di sekolah, karena kebetulan SD saya juga murid-muridnya semuanya itu yang Katolik seperti ibu punya di sini, jadi untuk saya tidak masalah ibu. Itu pengalaman luar biasa sekali yang saya dapat hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima